Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini lucu kalau saya melihat, mendengar ada orang-orang yang ceramah kayak gini. Harus kita bagikan biar menjadi bahan tertawaan dan biar menjadi renungan kita semua. Bahwa tidak semua orang yang punya privilege sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai habib, itu semua ucapannya harus kita yakini sebagai sebuah kebenaran mutlak tanpa ada yang harus kita koreksi. Ini penting sekali karena sudah banyak sekali orang kemudian yang berbicara di media sosial yang jelas-jelas memerlukan koreksi kita. Coba kita dengarkan sama-sama nih apa yang akan diucapkan oleh seorang, tampilannya sih kayaknya Habib, tapi nggak tahu ya, kita. Coba kita dengarkan nih. Halunya luar biasa, menipu ini namanya, membodohi, membohongi publik. Coba kita cek. Nabi memberikan kabar umur umatku antara 60 dan 70. Tapi mudah-mudahan diberikan panjang umur. Ada satu solusi untuk mengembalikan Indonesia menjadi seperti sempurna, seperti semula. Apa solusinya? Haji insya Allah setahun, 2 tahun seperti di zaman Pak Harto. Loh, Pak Harto. Kira-kira senang nggak kalau itu terjadi? Kira-kira kepingin tidak? Kepingin tidak? Hanya dengan satu cara. Ingin tahu? Ingin tahu tidak? Ingin tahu tidak? Tahun 2024 Anies presidennya. Anjay. Hanya dia yang dapat mengembalikan Indonesia menjadi baik. Ujung-ujungnya suruh pilih Anies Baswedan. Hanya ada satu cara untuk mengembalikan Indonesia supaya sempurna. Hanya ada satu cara, satu caranya. Anies Rashid Baswedan. Pilih Anies Rashid Baswedan di 2024 nanti. Supaya kembali kepada zaman Orba katanya. Zaman Soeharto. Di dalam tulisannya kecil, cuma saya coba untuk membacanya. Kembali ke zaman Orba, kebebasan pers akan dia bungkam. Orang bicara dan mengkritik pemerintah, apalagi menghujat, akan tinggal nama. Semua PNS wajib memilih partai presidennya. Gini amat Indonesiaku hari ini. Apa coba pesan yang ingin dia sampaikan? Si orang ini, si ustadz ini, benar apa tidak? Ngomong tuh ke jamaahnya, benar apa tidak? Cuma sedikit yang menjawab. Ini pembodohan massal. Apa kita mau kembali ke zaman Orba, zaman Soeharto, zaman diktator? Jangan semua kemudian dikunci. Kebebasan dihilangkan. Orang-orang seperti Rocky, seperti ente yang ngomong nih, seperti Amin Rais, seperti Rizal Ramli, Khainuddin, dan kawan-kawan, sebelum Anda datang ke tempat seminar menyampaikan pendapat, maka di depan pintu rumah kalian sudah diintai banyak orang. Ketika keluar melangkahkan kaki, udah hilang, tak kemana, nggak bakalan sampai ke tempat tujuan seminar. Ini kan di zaman sekarang nggak terjadi, bos. Lalu mau seperti itu kan? Kalau Anies jadi gitu loh, mau seperti dikembalikan zaman Soeharto, ya. Di mana ini? Di mana otak? Otak udang. Ini coba nih. Ada kakek-kakek yang kemudian berpendapat soal nasab ini ya, soal nasab, soal pembohongan identitas. Coba kita dengarkan nih. Ngaku-ngaku polisi ditangkep, ngaku-ngaku TNI ditangkep. Kok ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi nggak ditangkep?
Misalkan ini udah kejadian. Dulu di India itu atau di Pakistan ada Ghulam Ahmad Mirza yang Ghulam ngaku-ngaku Ahmad. menjadi nabi terakhir. Apa yang terjadi? Dan Ahmadiyah dimusuhi di mana-mana. Bahkan anggota Ahmadiyah ada yang dibunuh di Indonesia. Itu gara-gara pengakuan gara-gara mengikuti Ahmadiyah, di mana Ghulam Ahmad mengaku sebagai kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak salah itu, karena ada juga yang ngomong bahwa Ghulam Ahmad itu bukan Nabi. Aku pernah nanya, tapi adalah Imam Mahdi gitu loh, menurut pendapat beberapa orang anggota Ahmadiyah. Aku pernah nanya sendiri. Jadi ngaku-ngaku Tuhan misalkan, ya pasti akan jadi masalah. Ngaku-ngaku Tuhan tuh nggak boleh, ngaku-ngaku Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku cucu kanjeng Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku presiden juga nggak boleh, ngaku-ngaku tentara juga nggak boleh, ngaku-ngaku polisi juga nggak boleh. Coba kalau kau pakai seragam polisi atau tentara, tapi kau bukan polisi atau tentara, ya pasti ditangkap. Iya, Jadi ditangkap lah. orang yang ngaku-ngaku itu harus membuktikan bahwa dirinya itu betul. Misalkan ada anggota polisi dicurigai palsu gitu, maka dia ditangkap, lalu ditanya, ternyata dia bisa menunjukkan kartu anggota polisi, maka dia tidak menipu. Begitu gitu loh. Karena ini kaitannya dengan umat, kaitannya dengan masyarakat. Tak ulang lagi, ngaku Allah gitu, ngaku sebagai Allah, ya pasti jadi masalah. Ngaku sebagai nabi terakhir kayak Ghulam Ahmad, ya jadi masalah di seluruh dunia, dimusuhi. Nah, ngaku cucu kanjeng Nabi juga harusnya ditangkap untuk dibuktikan apakah benar cucu kanjeng Nabi atau bukan. Nah, itu melalui nasab atau Keren. Saya sangat sepakat. Bener, analoginya pas banget. Bila ada yang ngaku-ngaku polisi, itu harus diproses, harus diadili, harus ditangkap, karena nggak boleh. Mirza Ghulam ngaku-ngaku Nabi, itu ya mesti diadili, dan kita tahu sama-sama Ahmadiyah di sini seperti apalah. Yang ngaku-ngaku Tuhan, yang ngaku-ngaku TNI, itu harus dihabisi. Ini yang ngaku-ngaku turunan juga mesti membuktikan. Buktikan dulu. Iya dong. Ini keren tuh analoginya si bapak. Bapak siapa itu, kakek siapa itu. Sering saya lihat, cuma nggak tahu namanya. Kembali lagi ke yang awal tadi. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai ciri, fakta, bahwa tidak semua yang dibicarakan oleh yang katanya ulama, yang katanya habib, bisa dipercaya 100% kebenarannya. Coba yang dia ucapkan itu apakah benar? Ya, apakah benar? Apakah benar? Coba renungkan. Apalagi membawa-bawa Anies. Mau diktator Anies nantinya? Mau mengunci semuanya? Mau mewajibkan semua PNS agar memilih Nasdem nantinya? Aduh, gimana ini? Udah gak nyambung lagi. Nggak nyambung kan? Masa mau mengibaratkan Anies dengan Soeharto? Oh, beda jauh. Beda jauh. Dan lagian, saya yakin semua orang tidak mau kembali kepada seperti zaman Soeharto. Orang-orang intelektual ya. Karena pasti paham. Ucapan itu akan dibungkam. Bila mengkritik apalagi menghujat, udah hilang. Sebelum dia keluar rumah mengisi seminar 1 kali lagi, udah gak bakalan hidup tuh. Tinggal nama. Dicari-cari sama keluarga dan sahabatnya. Dan 1 kali lagi saya yakin, semua orang akan menolak kalau memang ada orang yang melakukan hal yang sama seperti zaman Orba. Oh, ini malah dikampanyekan. Enak zaman Orba kan? Di mana enaknya? Artinya ucapan ini salah apa benar? Jelas-jelas keliru, jelas-jelas salah. Padahal backgroundnya dia punya privilege sebagai kayaknya ulama sih.
Atau bahkan mungkin Habib karena tampilan-tampilan dan muka-mukanya kayak gitu. Kayaknya. Tetapi ucapannya benar apa tidak? Keliru apa tidak? Silakan simpulkan sendiri. Ini satu kali lagi menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak semua yang punya privilege itu ya di dalam setiap apa yang diucapkan adalah kebenaran. Boleh jadi ada yang kelirunya. Maka di dalam hal yang kelirunya ini jangan kita ikuti. Jangan kita dengarkan. Tertawakan aja. Jelas tujuannya politik. Pilih Anies. Tiba-tiba jadi pilih Anies. Sudah somplak. Udah ada manfaatnya. Kita harus cerdas ya sebagai masyarakat di era media sosial ini. Jangan gampang terprovokasi dan terbodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.